Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sedang beribadah di keluarga masing-masing di rumah, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu keempat Paskah di channel YouTube GPIB Jemaat Efata. Tema ibadah hari ini adalah Yesus sebagai kurban pendamaian. Kiranya ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Abraham Ferdinandus. Jemaat, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari beribadah di hari Minggu 4 Paskah dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian nas pembimbing dari Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Tuhan, mari dalam
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu, meskipun keadaan kami tidak menentu akibat wabah virus corona yang melanda. Memulai kehidupan di pekan yang baru, kami sekeluarga datang beribadah, bersujud, sembah, dan memuji, serta mendengar firman Tuhan di rumah kami masing-masing melalui channel ibadah GPIB Jemaat Efata. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap laku dan tutur kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami memperoleh kasih setia dan pengampunan sejati. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjulangnya tak atas bukit kala, bang berderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan menengadah
di ufuk timur bagi mereka, di ufuk timur bagi mereka, di ufuk timur bagi mereka. Jemaat, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa pengasih penyayang, firman-Mu adalah roti dan air hidup di tengah dahaga jasmani dan rohani kami. Firman-Mu juga adalah terang bagi setiap langkah dan jalan hidup kami di tengah derita karena wabah virus corona. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami supaya firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh sungguh-sungguh memuaskan dahaga dan lapar jasmani dan rohani kami, supaya firman-Mu juga menerangi langkah dan jalan kami, untuk kami terus melangkah, menerobos kekelaman, di tengah situasi mewabah saat ini. Supaya kami tetap meyakini bahwa bersama Tuhan, kami tidak kekurangan apapun, karena Tuhan berjalan bersama kami, firman-Mu pandu bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, selamat hari Minggu keempat Paskah. Selama masa pandemik virus corona sudah hampir 10.000 orang di Indonesia menjadi kurban karena tertular virus corona. Sehingga harus diisolasi untuk menjalani pengobatan khusus. Kita bersyukur karena orang yang sembuh sudah meningkat. Sudah sekitar 1.700 orang. Ini hasil penanganan dan pengobatan para dokter dan suster, juga disiplin para penderita untuk tetap tenang, teguh beriman, tekun berdoa, serta mematuhi semua anjuran para dokter dan suster selama masa pengobatan. Kita terus mendoakan supaya semakin banyak lagi penderita COVID-19 yang sembuh. Di tengah syukur dan sukacita bersama mereka yang sembuh, kita juga sedih dan berduka cita bersama keluarga-keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena virus corona. Sudah sekitar 800-an orang. Termasuk keluarga-keluarga dari para dokter dan suster yang telah mengorbankan diri dalam berjuang di garda terdepan untuk menangani dan mengobati para pasien yang tertular. Mereka yang menjadi korban dari virus corona yang masih dalam pengawasan, yang sudah sembuh maupun yang meninggal. Tentu mereka berkorban demi sebuah perubahan zaman, sebuah perubahan tatanan hidup yang diakibatkan oleh virus corona. Kita makin menyadari betapa rapuhnya diri kita, sehingga kita harus saling menopang, saling menghargai keselamatan diri kita dan juga sesama. Bayangkan kalau tidak ada yang tertular, tidak ada yang sembuh, bahkan tidak ada yang meninggal, kita semua akan merasa diri kita tetap sehat, tetap berkeliaran, sehingga rantai penularan virus corona makin besar dan mungkin akan sulit dan bahkan lama tertangani. Oleh karena itu, mari kita terus dukung upaya pemutusan rantai virus corona ini dengan mengikuti semua arahan, semua aturan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19 nasional. Juga kita mematuhi anjuran dan arahan gereja melalui Majelis Sinode dan Satgas COVID-19 GPIB. Yang terpenting adalah tetap tinggal di rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Seperti yang kita lakukan saat ini. Hal-hal yang ingin kita lakukan untuk membantu sesama yang terdampak secara ekonomi dapat kita rencanakan dan kita lakukan dengan tetap mematuhi semua protokol pencegahan yang diberlakukan. Dengan demikian maka yang terjangkit maupun yang meninggal akan semakin berkurang, dan dengan sehati berdoa meminta kepada Tuhan, maka virus corona ini akan segera musnah
dan lenyap dari bumi, khusus di Indonesia, sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban dan meninggal. Saudara kekasih Tuhan, pemberitaan firman hari ini juga terkait kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tradisi persembahan kurban dimiliki oleh semua agama, Israel juga Kristen. Persembahan kurban kepada Allah diperlukan untuk tujuan tertentu. Misalnya ketika hidup manusia, umat Tuhan sedang terancam oleh kematian maupun oleh wabah atau oleh musuh, korban diperlukan. Atau supaya umat Tuhan mendapat keberhasilan dalam usaha, dalam hidupnya bahagia, itu juga diperlukan kurban. Nah, dalam agama Israel, persembahan kurban diperlukan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dosa membuat manusia menjadi setru Allah. Setiap manusia, setiap saat manusia terancam kematian oleh dosa. Karena lepas dari Allah sebagai sumber hidup. Itulah sebabnya dibutuhkan persembahan kurban. Demikianlah perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel. Saudara, dulu yang dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban adalah manusia. Karena dianggap sebagai persembahan yang terbaik dan terindah. Namun dalam perkembangan kemudian manusia digantikan oleh hewan, hasil tanah atau hasil kerja, uang di zaman sekarang ini. Sesungguhnya substansi persembahan kepada Tuhan itu adalah tetap, yakni diri dan hidup kita seutuhnya. Hewan, hasil tanah, hasil kerja, uang itu adalah pengganti. Hal ini hendak menjelaskan bahwa sifat dari Allah Israel bukanlah Allah yang kejam. Bukanlah Allah yang tetap menuntut supaya manusia dipersembahkan sebagai kurban kepadanya. Sifat Allah Israel berbeda dengan para dewa dari agama-agama lain. Para dewa tetap menuntut supaya yang menjadi kurban dan dipersembahkan sebagai kurban itu adalah manusia. Dalam situasi normal, ketika umat taat, Allah mengizinkan kurban pengganti bagi manusia, yaitu hewan dan lainnya. Sebagai pengganti, tentu saja kita diingatkan supaya tidak sembarangan juga memberi persembahan. Sebagai pengganti hidup dan nyawa kita, maka umat diminta, diarahkan untuk memberi persembahan kurban yang terbaik, yang terpilih, yang kudus dan istimewa, tidak bercela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita persembahkan sebagai kurban kepada Tuhan, itu juga harus merupakan hasil kerja, hasil usaha kita, bukan hasil mencuri atau menipu. Inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pengganti hidup kita. Namun dalam situasi tidak normal, ketika umat keras kepala, tetap melanggar ketetapan Tuhan, maka pasti ia juga akan menjadi kurban. Saudara kekasih Tuhan, ada 5 jenis kurban dalam agama Israel. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah.
Tata cara dalam mempersembahkan kurban-kurban ini pun berbeda. Namun intinya tetap sama, yaitu persembahan kurban harus dilakukan sesuai titah Tuhan, harus terjadi di hadapan Tuhan, dan persembahan itu pun harus berkenan kepada Tuhan. Bacaan Alkitab kita adalah tentang kurban bakaran. Tata cara yang disampaikan adalah si penyembah datang sendiri, tidak boleh diwakili. Ia datang kepada Tuhan membawa hewan kurban kepada Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, di depan mezbah bakaran. Kemah pertemuan adalah tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Sehingga persembahan kurban itu terjadi betul di hadapan Tuhan. Yang kedua, penyembah meletakkan tangannya di atas kepala hewan kurban itu sebagai tanda dia mengalihkan semua kesalahan dan dosanya ditanggung oleh hewan kurban itu. Yang ketiga, hewan itu disembelih. Imam-imam mengambil darahnya, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan, kemudian disiram di sekeliling mezbah bakaran itu. Ini adalah tanda penyucian dan pendamaian. Kemudian hewan yang sudah disembelih itu dikuliti dan dipotong, bagian-bagian tertentu, juga usus dan betisnya dibasuh bersih. Kemudian para imam membuat api di mezbah dan potongan-potongan dari hewan kurban itu diletakkan di atas mezbah yang sedang menyala itu dan dibakar. Menjadi persembahan dan kurban bakaran, kurban api-apian yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian penyembah pulang ke kemah dalam keadaan yang telah didamaikan. Saudara kekasih Tuhan, semua proses harus dipatuhi jika mau mengalami pendamaian yang sesungguhnya dari Tuhan atas semua kesalahan dan dosanya. Itu juga yang kita lihat bagaimana proses penanganan pasien COVID-19. Semua prosedur harus diberlakukan dengan baik. Para dokter harus mengenakan alat, ya, pakaian, ya, APD, ya, alat pelindung diri dengan baik, tidak sembarangan. Para pasien juga harus teratur dalam mengikuti semua arahan dan proses. Kalau ingin sembuh, kita pun diarahkan untuk tetap melakukan tertib sosial, jarak yang harus dijaga, supaya kita pun juga mengalami keselamatan. Nah, puncak dari semua proses itu adalah saat hewan kurban itu disembelih, darahnya mengalir keluar, dan hewan itu mati. Penekanannya adalah pada darah sebagai simbol hidup. Darah dalam pemahaman agama Israel adalah bersifat sakral. Dianggap memiliki kuasa yang dapat menyucikan, mendamaikan, dan menghidupkan. Sehingga menjadi tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Oleh karena itu perjanjian Allah dengan umatnya termasuk dengan kita semua disebut perjanjian darah. Perjanjian hidup. Jika kita tetap terikat dalam perjanjian Allah, maka kita akan hidup. Tetapi jika kita lepas dari perjanjian Allah, kita akan terancam dan mati. Saudara kekasih Tuhan, dosa telah membuat kita lepas dari perjanjian hidup dengan Allah. Dosa membuat dunia dan seisinya tercemar. Para imam tercemar, mezbah di bait suci tercemar, hewan kurban tercemar, dan umat pun tercemar.
Tidak ada lagi mesbah, imam, hewan kurban dan penyembah yang berkenan kepada Allah. Hanya Yesus yang tidak tercemar. Hanya Yesus yang mampu menggenapi semua proses persembahan kurban yang berkenan kepada Allah. Yesus adalah penyembah yang benar. Yesus adalah anak domba tidak bercela yang menanggung semua kesalahan dan dosa. Sehingga menjadi kurban pengganti bagi kita. Yesus juga adalah imam yang diurapi untuk memimpin persembahan kurban dirinya sendiri. Dan salib adalah mesbah yang disucikan oleh darahnya yang tertumpah saat tubuhnya disembelih oleh paku yang tertancap di tangan dan kakinya, oleh mahkota duri di kepalanya, oleh tombak tajam yang menusuk lambungnya, serta palu yang meremukkan lututnya. Yesus mati dan harus mati. Daging tubuhnya terbakar di mezbah salib di tengah siang bolong sebagai kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa dan penebus salah yang harum dan menyenangkan hati Allah. Sehingga kesalahan dan dosa kita dihapus, seisi dunia selamat dan didamaikan dengan Allah serta terjamin hidup. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita semua sudah didamaikan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menjadi kurban pendamaian ganti kita. Kita sudah melewati masa Prapaskah Jumat Agung dan kita ada di dalam masa Raya Paskah. Maka marilah kita persembahkan diri dan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan kepada Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita juga berdamai dengan diri kita, dengan sesama kita, sehingga hidup kita pun mendatangkan damai sejahtera. Di masa pandemik virus corona yang masih terus berlangsung ini, mari kita tetap tenang. Jangan jenuh atau merasa bosan karena di rumah terus. Damaikan hati kita dan sisi rumah tangga kita. Hargailah saudara-saudara kita yang telah menjadi kurban meninggal karena virus corona. Dan jangan karena kesombongan diri kita menambah banyak korban lagi. Tingkatkan hidup sehat secara jasmani tetapi terlebih rohani. Tetap lakukan PSBB, bukan hanya pembatasan sosial berskala besar, tetapi peningkatan spiritualitas berskala besar. Perbanyak berdoa saat berdoa dan berpuasa. PSBB, perbanyak saat berdoa dan berpuasa bagi anggota keluarga semua. Sehingga meskipun penerimaan semakin banyak berkurang, PSBB, tetapi persembahan syukur biarlah bertambah. Karena kita memberikan kepada Tuhan sebagai ganti diri dan hidup kita yang telah didamaikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih, persembahan kurban adalah bentuk dan cara beribadah umat kepada Allah. Bukan bagian dari ibadah umat. Artinya saat kita datang beribadah di gedung gereja atau di rumah masing-masing atau di kantor atau dimanapun, kita sedang mempersembahkan diri dan hidup kita seutuhnya kepada Allah sebagai kurban yang sejati. Persembahan sukarela dalam bentuk uang yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam ibadah adalah pengganti dari hidup dan diri kita.
bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu kita mesti mempersembahkan juga yang terbaik, terpilih, kudus, dan istimewa. Kita persembahkan seutuhnya sebagai wujud dari penyerahan diri dan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan senang. Teruslah menjadikan keluarga kita sebagai mezbah untuk mempersembahkan kurban diri dan hidup kita pribadi, sekeluarga kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang berbau harum kepada Tuhan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan semuanya itu melalui PSBB, persekutuan sekeluarga yang bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari berdiri dan bersama semua orang percaya kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Bapa di sorga, Kristus Tuhan kami bersyukur karena di tengah situasi pandemi virus corona, kami masih tetap beribadah kepada Tuhan tanpa halangan dan rintangan apapun. Kau melihat kami membangun mezbah di rumah tangga keluarga kami masing-masing
dan memuji-muji namamu, memanggil-manggil namamu, berdoa kepadamu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seisi rumah, tangga keluarga kami. Bahkan kami berdoa untuk isi alam semesta, dunia, bahkan Indonesia yang sedang terancam oleh virus corona. Supaya Tuhan lindungi kami dan Tuhan selamatkan kami, bebaskan kami, dan singkirkan, musnahkan virus corona dari muka bumi, bahkan di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua yang beribadah, suami istri, orang tua, anak cucu, bahkan seisi rumah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi rumah tangga keluarga kami. Kami berdoa bagi dunia yang sedang terancam, negara-negara, bahkan khusus Indonesia. Tuhan mampukan pemerintah bangsa-bangsa agar bekerja bersama mengatasi ancaman virus corona ini. Secara khusus Indonesia, Tuhan memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran birokrasi, bahkan seluruh rakyat, supaya bergandengan tangan dapat bersama-sama mewujudkan situasi aman tentram dengan tinggal di rumah agar mempercepat langkah penanganan terhadap penularan virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, supaya dalam masa puasa ini juga saudara kami tidak memberanikan diri untuk mudik pulang kampung dalam situasi PSBB. Berilah mereka hikmat dan kami semua supaya kami mematuhi semua aturan yang berlaku. Kami percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus, virus ini akan lenyap dan kami kembali beraktivitas sebagaimana yang diharapkan. Memberkati gereja-gereja Tuhan di dunia, di Asia, di Indonesia, PGI, dan secara khusus GPIB. Memberkati fungsionaris Majelis Sinode, juga Satgas COVID-19 GPIB yang terus bekerja menyalurkan semua keperluan bagi rumah sakit, bahkan bagi sesama yang membutuhkan. Sehingga penanganan, pencegahan, penyebaran virus corona ini dapat juga terlaksana dengan baik. Memberkati semua jemaat yang ikut terlibat untuk bekerja bersama, meringankan beban, bahkan melakukan kegiatan sosial, kepedulian terhadap keluarga-keluarga yang terdampak virus corona ini secara ekonomi. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan jemaat kami, jemaat Efata. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan, pendeta dan keluarga, penatua diaken dan keluarga, pengurus unit-unit misioner, rumah tangga keluarga dan kehidupan mereka, pegawai kantor sekretariat, dan seluruh warga jemaat Efata. Tuhan memberkati, Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan dengar seruan di tengah situasi yang masih mencekam ini. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya dan indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami yang masih sakit karena virus corona. Biarlah Tuhan datang di tempat mereka. Tuhan jamah seluruh tubuh. Dan Tuhan alirkan kuasa darah suci-Mu. Supaya semua penyakit yang ada di paru-paru, bahkan menghalangi pernapasan, Tuhan cabut semuanya. Tuhan singkirkan melalui pengobatan para dokter dan suster dan obat-obatan yang digunakan.
sehingga mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga para dokter dan suster yang merawat. Tuhan, lindungi mereka, bentengi mereka. Banyak dari para dokter dan suster yang meninggal karena merawat saudara kami demi kesembuhan saudara kami. Tuhan, kiranya mereka yang masih mengobati pasien di berbagai tempat, di rumah sakit dan tempat-tempat penampungan, Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan jauhkan mereka dari tertularnya oleh virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, di tengah duka cita yang dialami, karena kekasih-kekasih mereka Tuhan panggil di tengah situasi pandemik virus corona ini. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan Tuhan topang kehidupan mereka. Suami, istri, anak cucu, orang tua, Tuhan pelihara. Kami berdoa juga menyerahkan ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, fakir miskin, orang-orang tua di panti-panti asuhan, anak-anak yatim piatu di panti-panti asuhan. Tuhan juga mau selalu jaga, pelihara, lindungi mereka. Saudara kami yang dibina di lembaga-lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, Tuhan juga tolong mereka, kuatkan dan dampingi di tengah situasi apapun. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami sepekan yang baru ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan beri hikmat bagi kami, selagi kami terus berada di rumah, beraktivitas di rumah. Tuhan tetap buka segala rahmat kebaikan-Mu, pintu berkat-Mu bagi kami. Agar kami tidak lemah, tapi kami semakin kuat. Karena tantangan tidak harus membuat kami lemah. Tantangan apapun harus membuat kami kuat. Karena kuasa kebangkitan Kristus menguatkan kami dan menopang kami. Kami serahkan anak-anak kami dalam masa studi mereka, masa ujian, dan masa-masa persiapan untuk melanjutkan sekolah dan kuliah mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga bayi-bayi yang sedang di dalam kandungan, yang dalam gendongan orang tua. Tuhan jaga dan lindungi. Memberkati dan melindungi orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang rentan terhadap virus corona ini. Tuhan juga lindungi. Tuhan juga memberkati suami istri, memberkati juga para pemuda yang mencari jodoh pendamping hidup, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati. Mereka yang sedang mengalami kesusahan karena dirumahkan dan karena pemutusan hubungan kerja dalam situasi seperti ini, ya Tuhan tolong mereka, hibur dan dampingi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua tugas pelayanan melalui media YouTube Efata ini. Tuhan memberkati saudara kami, tim yang melakukan tugasnya dengan tekun dan setia. Biarlah Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua yang melayani hamba pemberita firman, diaken penatua pelayan liturgi, anak kami Tesa, pembaca Alkitab, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. Pertama, diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. Kedua, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang diberikan dalam ibadah di rumah masing-masing dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Evata dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Evata. Ketiga, mohon perhatian warga jemaat untuk tayangan video berikut ini. ذاك
keempat, atas nama Majelis Jemaat GPIB Efata, seluruh diaken dan penatua yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita jalani kehidupan di pekan yang baru. Persembahkanlah diri dan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang harum di hadapan Tuhan. Maka kita yakin kehidupan kita pribadi dan keluarga akan selalu dibuat harum oleh Tuhan untuk kita alami. Hai bagi-bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bagi-bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbelah pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu dan seisi rumah tanggamu damai sejahtera.